Film yang akan kita bahas kali ini merupakan sebuah film yang dibintangi oleh salah satu aktris papan atas negeri Sawadee-khap, yaitu Bai Fern Pinchanok. Dirilis pada tahun 2020 dan berjudul The Con Harris. Film ini menceritakan seorang wanita bernama Ina yang diperankan oleh Bai Fern. Ina mempunyai banyak sekali hutang karena beberapa tahun yang lalu dia tertipu oleh berondong yang memanfaatkannya sebanyak 500.000 baht. Suatu hari, seorang kang tipu sebut saja Tower yang diperankan oleh Nadi Kugimya hampir saja berhasil menipu Ina. Akan tetapi Ina bercermin ke masa kelamnya dan berhasil mengancam Tower. Berkat pertemuan yang tidak disengaja itu dan di circle yang salah, Ina yang ternyata masih polos berhasil diperalat oleh Tower dan diiming-imingnya akan mendapatkan 500.000 baht berkat menipu balik targetnya yang mana adalah berondongnya dulu yang sekarang sudah menjadi manajer di salah satu perusahaan tur. Akankah Ina mendapatkan kembali uangnya? Atau hanya semata-mata menjadi sebuah alat bagi Tower? Atau mungkin bahkan mereka berhasil kong kali kong dan membangun hubungan yang erat sampai ke jenjang perancangan? Kita sebenarnya udah tahu, tapi akan pura-pura tidak tahu karena kalian mungkin belum tahu. Daripada membahas dunia pertahuan, oke guys, langsung aja kita let's go. Film dibuka dengan sebuah opening dari Ina di channel YouTube-nya. Ina mempunyai konten berjudul Ina Review, yang isinya menceritakan sebuah kemalangan yang menimpa dirinya. Ina mempunyai sebuah hutang senilai 500.000 baht kepada bank. Dan untuk tetap bertahan hidup di dunia yang fana ini dengan gajinya yang sebagian besar dibayarkan kepada bank, Ina mengakali itu dengan menyetrika baju di tempat kerja, membawa banyak tisu toilet dari mall, menggunakan riasan yang natural, dan dia hanya makan pisang, itu pun dikelompokkan berdasarkan warna. Yang kuning tua untuk hari ini, dan yang hijau muda untuk minggu depan. Ina yang bekerja sebagai bankir, suatu hari ketika sedang melayani guru Mandarinnya saat di sekolah dulu yaitu Bu Nong Nuch yang tertunda cicilan mobil Pajero-nya, tiba-tiba Ina mendapatkan sebuah telepon dari orang tadi kenal dan membuat perhatiannya teralihkan dari Bu Nong Nuch yang membuat Bu Nong Nuch leluasa untuk cap skui. Ina mendapat telepon dari Kang Tipu Ulung yang mengaku sebagai pejabat dari Departemen Pajak. Dan ketika dia verifikasi di internet, nomor yang menelponnya memang benar dari kantor departemen yang bersangkutan. Kang Tipu itu bermaksud mendonasikan uang sebanyak 55.000 baht ke rekening Ina yang tercantum dalam channel YouTube-nya. Dia juga langsung mendonasikan 500 baht ke rekening Ina saat itu juga tanpa ragu. Kemudian dengan berbagai penjelasan yang cukup meyakinkan dari seorang Kang Tipu Ulung, membuat Ina saat itu juga akan mentransfer uang senilai 5.500 baht sebagai syarat agar 55.000 baht bisa pindah ke tangannya. Tapi untungnya saldo M-Banking Ina saat itu kosong dan membuat dirinya harus sedikit bekerja keras untuk transfer lewat mesin ATM. 5,500 baht tuan krab. Padahal Ina sudah sangat semangat sampai menjulur-julurkan lidahnya bagaikan si Spike. Apalagi ditambah dengan rekaman palsu yang coba diputar oleh si Kang Tipu yang bertujuan untuk meyakinkan Ina bahwa orang yang nelpon memang benar saat itu sedang berada di kantor pajak. Tapi Ina tiba-tiba heran karena rekening tujuannya adalah rekening perorangan. Ina tidak ingin ambil resiko. Dia siaga, langsung merekam percakapannya dan meminta bantuan rekannya untuk melacak siapa yang mengirim uang 500 baht ke rekeningnya barusan. Layaknya hacker, teman Ina langsung membongkar identitas si Kang Tipu dengan nama asli Tewa Supapaisan, plus identitas lengkap termasuk alamat dan sebagainya. Ina juga mengancam akan melaporkannya ke polisi sambil mengejek bahwa alis si Kang Tipu bagaikan lintah. Tidak lama kemudian, si Kang Tipu tersebut menelpon balik Ina dengan nomor pribadinya. Dia merasa bersalah dan mencoba berdamai dengan Ina. Ina diiming-imingi hutangnya yang begitu menumpuk akan dilunasi, asalkan rekaman percakapan tadi dihapus. Mereka pun memutuskan untuk bertemu keesokan harinya. Si Kang Tipu dengan mobil sportnya harus dibuat repot oleh Ina yang begitu teliti. Bahkan dia harus mengangkat bajunya tinggi-tinggi agar dipastikan tak bersenjata. Si Kang Tipu kemudian mendesak Ina agar mengatakan masalah yang membuat Ina terlilit hutang sebanyak itu adalah apa. Ina yang mencoba berbohong, tapi skillnya masih noob, akhirnya ketahuan, dan sebuah masalah pun terungkap.
Ina pernah berkencan dengan seorang berondong, sebut saja Patch, selama 2 bulan dan berlanjut menjadi pasangan. Tapi karena sebuah masalah keuangan sekolah yang melilit Patch dan membuat transkripnya harus tertahan, Ina dengan senang hati akan meminjamkan uang kepada bank untuk dipinjamkan kepada Patch. Tapi endingnya meskipun Ina mencoba mengambil jalur hukum melalui polisi hanya berkata Ina memberikan uang secara sukarela atau tidak ada kontrak. Plus, Ina juga kehilangan Patch hari itu juga. Setelah Ina curhat kepada si Kang Tipu dengan kuota gratis nelpon ke sesama operatornya, mereka pun tiba di depan kantor perusahaan tur milik Bu Kanokpon, seorang anggota lapis legit yang kini menjadi tempat Patch untuk meminta uang dengan rayuan gombalnya. Patch juga kini menjadi manajer di sebuah perusahaan tur itu. Berbeda dengan Ina yang terkejut karena melihat Patch, si Kang Tipu melihat Patch dengan outfit mewahnya bagaikan mangsa. Dia pun langsung menggunakan salah satu ajiannya berupa membaca gerakan mulut dari jauh. Dia juga tanpa ragu langsung bertanya kepada Ina berapa banyak uang yang diinginkannya sekaligus meminta Ina untuk menghapus rekamannya saat itu juga. ตั้งชื่อหน้าเครื่องโทรศัพท์ทิ้งนะ Ina yang kurang percaya kepada ajian dari si Kang Tipu langsung mengetesnya dari balik kotak telepon. Si Kang Tipu mampu membaca gerakan dari mulut Ina meskipun itu sebuah ledekan yang dilancarkan kepada puting tanpa beliung miliknya. Ina tiba di apartemennya dalam keadaan tertidur dan menyangka bahwa si Kang Tipu telah menodainya. Tapi si Kang Tipu itu mengaku tidak menyukai orang aneh seperti Ina. Dan usut punya usut, nama si Kang Tipu itu adalah Tower. Si Tower ini juga sudah mempunyai atau menyiapkan rencana yang luar มีแผ biasa. นดีๆละ Inti rencananya, mereka akan menyamar menjadi staf hotel dan membuat Patch mentransfer uangnya ke hotel tanpa keraguan sedikit pun. Gampang เรา kan? เป็นคนของโรงแรม รอเงินจากไอ้เพชร Oke, tapi tidak semudah itu, Ferguso. Pertama-tama, Tower dan Ina akan menyamar menjadi pegawai dari salah satu perusahaan tur bernama CBP, yang diplesetkan oleh Tower menjadi cek bill Patch ke sebuah hotel Le Grand Concan. Tower menggunakan nama Ying Yud, sementara Ina juga sudah diwanti-wanti agar menggunakan nama palsu, tapi ya sudahlah. Mereka pun bertujuan untuk melakukan survei, akan tetapi sebuah ujian yang cukup membagongkan hadir di hadapan mereka setelah kepala penjualan hotel tersebut, sebut saja Sam atau Sam-san, yang begitu unik dan patut dilestarikan. Sam yang berasal dari Kirigakure sangat fasih dalam jutsu Suiton, yang mana membuat lawan bicaranya secara tidak langsung terciprat oleh enzim yang dihasilkannya. Executive Suite Karena sudah tidak kuat menghadapi terjangan enzim yang begitu bertubi-tubi, Tower langsung meminta rincian tarif suite eksekutif. กาแฟนะครับ ใช่ค่ะใช่ Tangannya yang terkena cipratan enzim coba dibersihkan oleh Ina menggunakan spons bedak, akan tetapi Sam begitu teliti dan agak bingung mengapa Ina memegang spons bedak. Akhirnya Ina pun sudah tak suci lagi, dan Sam mengira semua cipratan bekas jutsu di mejanya itu adalah ulah dari AC yang bocor. โอ้สงสัยน้ำแอร์รั่วนะเนี่ย ต้องตาม Tower menuju tahap selanjutnya. Setelah bertanya-tanya seputar Patch dan sebuah pernyataan yang cukup tidak sopan pun terlontar dari mulut Sam. Dia membanggakan Patch karena sering memberikan tiket gratis ke luar negeri. Akhirnya Tower juga tidak mau kalah dan tanpa ragu langsung memberikan Sam sebuah tiket ke Rusia untuk melihat Aurora bersama ผมจัด pacarnya. ให้เลย 2 ใบรัสเซียเนาะครับผม Rencana baru berjalan awal-awal sudah menghabiskan cukup banyak modal. Ina pun terheran-heran dan ternyata Tower berniat untuk menipu Patch sebanyak 3 juta bat. Dengan rincian 1 juta dibagi 2 untuk Ina dan juga seorang yang berperan sebagai klien nantinya. Dan 2 juta sisanya dibagi 2 untuk Tower dan seorang Kang Tipu ulung lainnya yang akan menggantikan peran dari Sam selama Sam di Rusia. Awalnya Ina mencoba menolak berbekal rekaman Tower yang belum dihapus, tapi ternyata Tower untuk urusan tipu-menipu memang sudah sangat fasih. พี่ผาย Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Bunong Nuch direkomendasikan oleh Ina menjadi seorang klien, dan dengan skill tipu muslihat yang dimiliki Tower, dia akan menyulap Bunong Nuch menjadi layaknya orang besar atau kaya raya.
Tower, Ina, dan Bunong Nuch berencana menemui Patch di kantor resmi Lingwu, sebuah perusahaan bir Cina di Bangkok. Pertemuan itu bisa terwujud berkat Tower yang mengirim email ke Patch dengan akun palsunya yang seperti milik perusahaan Lingwu. Email itu berisi Bunong Nuch yang menyamar sebagai Bu Liu, seorang CEO dari Lingwu, ingin menggunakan jasa perusahaan tur milik Patch. Email itu juga langsung ditandatangani oleh Bu Kluai, sekretaris dari Bu Liu. Next, Patch yang siap on the way menuju lantai 12 terhenti sejenak karena sekretaris Kluai mengirim pesan bahwa mereka akan mengatur pertemuannya di lobi kantor. Dan hari itu juga hari di mana Sam dan pacarnya pergi berlibur ke Rusia. Jadi Tower and the Gang mempunyai waktu sekitar 6 hari 5 malam sebelum Sam kembali. Bunong Nuch yang seorang amatir menyamar dengan nama Bu Liu, akhirnya langsung membuat Patch terpesona akan outfit yang dikenakannya layaknya orang besar. Patch langsung mencoba mendapatkan hati Bu Liu, tapi baru awal-awal kendala sudah langsung muncul. Bos di sana tidak sengaja terselengkat oleh kaki Bu Liu, dan dia malah ngegas kepada Bu Liu. Tower yang sudah putus asa akhirnya mencoba melakukan sesuatu, tapi Bu Liu yang tadinya ngehep-hep karena kaget akhirnya memarahi orang yang ngegas kepadanya menggunakan bahasa Mandarin. Tiba-tiba Bu Liu mendapatkan telepon, namun itu sudah disetting. Bu Liu mencoba meminjam handphone milik Patch untuk mengatur nilai tukar yuan, dan giliran Ina menjalankan aksinya. มันยื่นโทรศัพท์ให้ครูละ Tower mengambil alih handphone milik Patch untuk mencari nomor Sam dan menggantinya. Akan tetapi masih saja sulit ditemukan. Di samping itu, Ina mengorbankan harga dirinya untuk mengulur waktu. Namun tiba-tiba ponsel Patch tiba-tiba terkunci dan membuat Tower harus memutar otak dan sebuah keberuntungan pun terjadi. Tapi hal itu belum cukup, maka Ina mengorbankan harga dirinya sekali lagi untuk membuat handphone Patch kembali ke tangannya. รูปเพชรเลยนะมึง Penggantian nomor Sam bertujuan agar ketika Patch menelpon, Patch akan langsung tersambung kepada Tower. Tower langsung menolak panggilan itu kemudian mengirim pesan bahwa Sam sedang di seminar dan akan ada penggantinya bernama Pongsakorn. Sementara Ina merenung di tempat parkir dengan celana robeknya sambil memasang wajah yang muram. Tower kemudian membuat pengalihan dengan memberikan stiker bertuliskan sekretaris Kluai untuk menutup aurat Ina. Layaknya penipu yang sudah banyak jam terbang, Ina dan Bunong Nuch tinggal di sebuah markas, sementara Tower tidur di dalam mobil, dan sesuai rencana, Patch akan tertarik kepada Bunong Nuch dibuktikan dengan Patch yang tiba-tiba mengirim stiker alay malam-malam, tapi tiba-tiba Ina mendapatkan telepon dari ibunya. Isi telepon itu, ibunya Ina yang menanyakan kelanjutan dari hutang Patch, tapi Ina masih berbohong bahwa Ina dan Patch masih bersama. Padahal di sisi lain, tanah atau rumah ibunya di kampung yang menjadi jaminan bisa saja disita kapan saja. Tower juga sempat mendengar itu, tapi Ina tidak menyadarinya, dan karena lapar, dia pun mengajak Tower untuk makan malam. ตัวเองแบบว่าไปจะไปสนใจคุณขนาดนั้น รับน้ำเลยดีครับ Keesokan harinya, orang keempat yang bertugas menggantikan Sam akan segera hadir. Orang itu adalah John, saudara Tower satu perguruan. Kemunculannya juga sangat anti-mainstream, layaknya penipu elit, tapi pada kenyataannya di luar ekspektasi. ขโมยขโจรน่ะ Dengan level yang sama dengan Tower, tak heran John yang menyamar dengan nama Pongsakorn bisa mensiasati supir hotel Le Grand untuk mengantarnya bertemu dengan Patch. Dengan hal itu, Patch tidak akan curiga sedikit pun. Negosiasi dimulai dengan harga yang ditawarkan oleh Pongsakorn yaitu 3,6 juta baht, dan Patch pun hanya berani menawarnya 2,8 juta baht. Akan tetapi, dengan skill menipu yang sudah legend, Pongsakorn berpura-pura menolaknya, kemudian berencana berbicara dengan pemilik hotel mengenai penurunan harga lagi. Pongsakorn juga berbicara dengan fasih dan berpura-pura sedang menelpon, padahal dirinya hanya bernyanyi-nyanyi lagu Sawadee-khap. Dan keputusan finalnya, Pongsakorn memberi harga 3,3 juta baht. Tapi jika Patch membayar tunai, maka dia bisa menyewa kamar suite eksekutif senilai 3 juta baht. Dan untuk merayakan keberhasilannya itu, mereka berempat hanya berbekal perut lapar dan baju hitam, akhirnya bisa makan gratis di sebuah rumah duka.
วังเวงอะดิ Di sana, Tower juga menceritakan suka duka hidupnya bersama John, termasuk kejadian ditangkap polisi karena menyamar menjadi polisi dan menggerebek orang yang อ้าว sedang อยู่เลยทุกค berjudi. น นี่เจ้าที่ตำรวจนะ Step selanjutnya, di luar dugaan, Page menolak untuk membayar 3 juta ke Legrand karena Bu Liu yang menyatakan bahwa dirinya tidak bisa membayar deposit dikarenakan habis membeli mobil sport. Akhirnya dengan otak liciknya, Tower menyuruh Bu Liu untuk membayar 1 juta baht kepada Page dengan uang hasil meminjam ke bank dengan menggunakan mobil sport milik Tower sebagai jaminan. Tapi tentunya itu hanya sebuah tipu daya, karena nantinya mereka akan menggunakan teknik penipuan menggunakan cek kasir. Cek yang atas nama Page bisa dibatalkan kapan saja oleh Tower. พี่4 ปีแล้วอะถ้าเข้ากู้เงินที่บริษัท Page dan Bu Liu bertemu. Bu Liu kemudian pura-pura lupa membawa ceknya, padahal disengaja, dan membuat Page rela membayar cash ke hotel langsung tanpa ragu, karena yakin dan ceknya sudah diverifikasi oleh dirinya sendiri dan terbukti memang ada dan sudah dikeluarkan atas nama เพชรเนี่ย dirinya. จะสำรองเงินจ่ายให้ก่อนแล้วกันนะครับ Mereka sudah berganti markas, kini di suite eksekutif. Tapi tiba-tiba Sam akan pulang cepat karena kekasihnya kepalanya dikokos oleh seekor guk-guk. Mereka pun mempercepat rencana dan Pong Sakorn langsung menghilangkan bau alkohol dengan sebuah fogging. หอมไปถึงคุณ Pong Sakorn bertemu layaknya Madara dan Hashirama, face to face. Tapi Page juga licik. Dia memaksa Pong Sakorn menerima 1 juta sebagai deposit dan bila menolak, maka Page akan menunggu Sam karena Sam mudah diajak bernegosiasi. Hasil akhirnya rencana itu mati dan 1 juta baht hanya dibagi 2 antara Tower dan juga John. Padahal Ina dan Bu Nongnut sudah menunggu di sebuah resto mewah yang sudah di-booking oleh Tower sebelumnya. Tapi Tower malah ingkar janji dan nongkrong di sebuah Thai Mart. Di markasnya, Ina kembali membuat konten Ina Review. Kali ini, dia menceritakan kemalangannya lagi dan lagi, karena ditipu oleh seorang kang tipu ulung. Tapi tiba-tiba Tower datang, dan Ina langsung melampiaskan kekesalannya sambil menangis. Tower juga tidak semata-mata datang, dia juga membawa sebuah rencana baru untuk 2 juta baht selanjutnya, agar tanah kelahiran Ina tidak diambil alih oleh pihak bank. Ina juga sepakat karena dia sangat mempercayai Tower, meskipun sering dikecewakan, asalkan dengan satu syarat. Ina orang terakhir yang akan memegang uang hasil ม menipu นุษย์เพศ Page. ชาย สายพันธุ์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อายุ Rencana barunya, John akan mencari orang untuk memperlengkap rencana pengalihan perhatian cek 1 juta baht. Pertama, Page akan ikut dengan Bu Liu untuk melihat pemotretan rekannya yaitu Tower yang menyamar menjadi Auto pemilik penggilingan padi besar. Padahal hasil nyewa dan perihal membeli mobil sport, Auto adalah penjual yang handal. Begitulah kurang lebih แคช kata เชียร์ Bu เช็ค Liu. มาที่นี่แทน เพชรสะดวกมาเอาเช็คไหมคะ Page langsung terpana karena Auto mengajaknya naik Ferrari sewaannya. Page juga memang gak tahu diri, padahal cuma nebeng, tapi dia meminta Auto untuk gaspol untuk menguji kemampuan mobil Ferrari yang bisa menempuh kecepatan 200 km per jam dalam waktu 11 detik. Dan hasilnya, Page bagaikan anak-anak yang kegirangan, sementara sang supir alias Auto hampir kehilangan kesadaran. เหยียดขี้เหยียดดิ Untuk rencananya sendiri, Auto dan Bu Liu akan bekerja sama dengan cara Auto berpura-pura menjual mobil seharga 4 juta baht dengan harga pasar 6 juta. Dan Bu Liu akan mencoba mengajak Page untuk berinvestasi masing-masing 2 juta baht. Karena sudah disetting dengan mantul mantap betul dan sesuai rencana. Akhirnya, Page setuju untuk investasi senilai 2 juta baht. Tapi gudang duit Page yaitu Bu Kanokpon, sang anggota lapis legit menolak memberi Page uang karena Page baru saja mendapatkan mobil BMW-nya. Hasilnya Bu Liu dan Auto memutuskan untuk pergi menjemput Ina dan uang 1 juta dari pembatalan cek hasil. Di perjalanan ketika Page sedang mengikuti Bu Liu, dia mendapat telepon dari nomor Sam, dan akhirnya Page sadar bahwa sesuatu telah terjadi. Apalagi cek kasirnya yang senilai 1 juta baht telah คุณพงศ dibatalkan. กรมาดูแลเรื่องดิวห้องแทนไง ไม่มีนะ Setelah melihat Ina terlibat, Page langsung melabrak Ina di ruangannya, dan dia langsung tanpa kompromi mengeluarkan rayuan mautnya dan membuat Ina kelepek-kelepek. Ditambah, Page bertindak so jago dan mengajak Ina untuk berkomplot mengkhianati Bu Liu dan Auto. มันจะทำให้พี่เลยเถิดมาขนาดนี้
Setelah tahu di mana lokasi Buliu, Page langsung menarik uang 2 juta baht dan mengikuti permainan Buliu dan auto. Buliu menyetorkan uang 2 juta baht, hasil pembatalan cek kasir dan uang deposit milik Page. Dan untuk Page dengan pedenya, dia langsung memberikan 2 juta bahtnya dan menyetujui พี่โชคได้เลยจ้ะ kontraknya. Kemudian sesuai kesepakatan, Inalah yang memegang uang terakhir itu. Dia membawanya ke hadapan Page, tapi tiba-tiba Page ingkar janji dan kembali mengkhianati Ina. เพชรนั่นแหละ Next, tapi di luar dugaan, Page ternyata orang yang ditipu oleh Ina. Rencana utamanya adalah setelah pertemuan di gedung penggilingan padi, Ina menelpon Sam dan meminta agar Sam menelpon Page dengan alasan karena Page tak bisa menghubungi nomor Sam. Kemudian ketika menjemput Ina juga, Ina memang sengaja memperlihatkan diri agar Page masuk semakin dalam ke dalam perangkap para domba. น้องยังเป็นแกะของเพชรอยู่ Akhirnya Page benar-benar tertipu, ditambah Bukanokpon yang mengetahui semuanya. Karena Ina mengirim sebuah klip rekaman yang merupakan pengakuan dari Page ketika berdua dengan Ina yang isinya hanya memanfaatkan Ina dan Bukanokpon. Page juga diancam agar tidak melaporkan Ina ke polisi atau dia akan mati. Wow. เช็คบินเพชร Pembagian uang diatur oleh Ina. Bunong Nuch akhirnya bebas dengan Pajeronya. John pergi dengan Ferrari sewaan yang sedang diangkut, sementara Tower mengantarkan Ina pulang ke apartemennya sambil mengingat bahwa yang membuatnya berubah pikiran untuk melanjutkan menipu Page adalah Ina, si bangkir yang baik. Dan akhirnya berpisah, sekaligus Ina juga memberikan sebuah surat pernyataan agar Tower tidak lagi menjadi seorang penipu. Di luar dugaan, Tower ditipu oleh John. Uangnya dibawa kabur untuk menjalankan penipuan lagi besar-besaran. Beberapa bulan kemudian, Ina mendapati Tower meminjam uang 1 juta baht lagi dengan mobilnya sebagai jaminan dan menunggak hutang. Ina yang penasaran kemudian menghubungi Tower dan mengetahui bahwa Tower meminjam uang tersebut untuk membuka bisnis tour dengan nama CBP. Tapi baru beberapa bulan kemudian mendapatkan pelanggan karena COVID-19 dan diakhiri dengan pernyataan cinta dari Tower kepada Ina. พอดีเอาเงินที่กู้ไปลงทุนทำทัวร์ Sementara nasib yang menimpa John begitu suram. Setelah membawa kabur uang Tower dan gara-gara COVID, para customer mengembalikan tiket dan penipuan bisnis maskapainya pun gagal sekaligus ketahuan. Dia pun berujung insyaf tapi sudah berada di balik jeruji มาลุง besi. ขอตั๋วเครื่องบินคืน โยกเงินไม่ทันสิครับ Nah guys, itulah kisah dari seorang penipu yang kena tipu oleh penipu yang menipu mantan si penipu yang kena tipu oleh penipu. Sebuah hikmah yang bisa kita petik dari film ini, intinya jangan terlalu mudah percaya kepada orang, karena sebuah kepercayaan bisa saja dikhianati oleh orang yang kita percayai.